Jangan lupa like dan subscribe channel Destrianto. Mana Kanto ini, Adi? Hah? Mana Kanto? Nggak tahu. Dari bilang tadi mau ke sini, Mi. Dari tadi ketunggu ini. Ini pertanyaannya teman-teman di Facebook, banyak sekali corona. Yang mana yang itu postingan masalah corona konspirasi ya? Itu yang meninggal. Oh, tunggu ini nanti. Gara-gara video meninggal banyak komen ki konspirasi, Bang. Oi. Dari mana? Oh, ini Dari ya. tadi. Ada. Dari mana, Kak? Biasa sholat. Deh, aman. Ini kayak Kenapa? ada di Facebook ini. Bagaimana tanggapan itu yang apa? Yang corona, keluarganya corona tapi pas meninggal dijemput sama keluarganya. Tidak mau dimakamkan secara anunya COVID. Apa? Prosedur kopi. Prosedur COVID. Oh, itu Mi sekarang yang kayaknya nih yang lagi viral-viralnya. Karena kemarin kodong tenaga kesehatan dielulukan pahlawan tanpa jasa, garda terdepan, sekarang malah dibully. Gara-gara ya biasalah kalau kita cuman menerima informasi setengah-setengah, belum intro langsung ref. Seperti itu. Konspirasi, Bang. Konspirasi ya. Konspirasi sebenarnya apa perlu juga dikaji dulu itu konspirasi apa, dari segi apanya yang konspirasi, apakah dananya yang dikonspirasi, ataukah ada permainan Begitu tanggapannya masyarakat. Hah? Mungkin begitu tanggapannya masyarakat. Salah. Maklumlah masyarakat awam tuh, maksudnya pola pikirnya ini cuman di media terus, baru tidak nak kaji baik-baik itu. Begitu. Sehingga dia katakan seperti konspirasi. Apalagi kalau ada orang yang konspirasi, ya itu tertanam di mindsetnya. Jadi konspirasi, kalau saya baca-baca di media sosial, kayaknya konspirasi itu masyarakat berpikir bahwa ada permainan. Seakan-akan corona itu dibesar-besarkan, dijadikan bahwa tidak ada menjadi ada. Kemudian tidak parah tapi dikasih jadi parah. Tidak parah itu ya. Corona diparahkan. Banyak yang meninggal bukan penyakit corona. Banyak meninggal bukan karena corona. Tapi prosedur pemakamannya corona. Sehingga dibilang corona. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa yang perlu kita ketahui step by step dulu. Yang pertama berbicara masalah protokoler. Apa itu protokoler? Protokoler itu aturan, alur yang harus dijalankan. Ya, seperti itu. Jadi harus mengerti dulu. Ada orang biasa mengatakan biasa disebut dengan ODP, PDP, positif. Nah, itu apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu positif, gitu. ODP kan orang dalam pemantauan, sedangkan PDP pasien dalam pemantauan. Positif jelas corona, positif corona. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu protapnya. Protapnya itu di dalam protap gugus COVID yang dikeluarkan oleh pusat Kementerian Kesehatan itu sudah diatur bahwa mau dia ODP, mau dia PDP, kemudian dia meninggal, itu harus dikubur COVID. Seperti itu. Jadi biasa orang seperti kasus yang sama dibilang Adi tadi, bilang apa? Yang kemarin ada di dekat rumah meninggal, kita lama memang keluar masuk rumah sakit. Cuma pas 1 minggu terakhir masuk kembali, tinggal dirawat. Dia itu penyakitnya apa? Jantung. Penyakit jantung sih. Alasannya tanggapannya itu keluarganya. Tapi kan lama memang itu penyakitnya jantung. Pas meninggal di rumah sakit, langsung dikubur. Prosedur COVID. Sama yang viral kemarin. Yang viral kan kemarin yang katanya orang tuanya sakit jantung. Kenapa tiba-tiba dia meninggal dan dikubur COVID. Nah, itu. Ini yang saya jelaskan bahwa tadi harus dipahami yang namanya protokoler. Protokoler aturan itu sudah dijelaskan di dalam aturan bahwa kalau ada pasien baik itu dia ODP, PDP dan positif sekaligus, itu harus wajib dimakamkan secara COVID, dipetikan secara COVID. Nah, ini kenapa dia bisa jantung? Nah, kenapa dia jantung, kemudian dia meninggal? Kenapa bisa dia
kan keluhannya masuk jantung. Keluhannya kan dia masuk rumah sakit jantung. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa kalau masuk ke rumah sakit itu kan akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Banyak pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan. Apa itu? Pasti diambil gila darah, pasti di foto toraks, pasti di CT scan kalau dia ada gangguan keluhan di kepala. Nah, ketika dia diambil pemeriksaan penunjang seperti ambil sampel darah, kemudian di foto toraks, nah disitulah dilihat, ada ciri-ciri COVID. Apa itu ciri-ciri COVID? Ada namanya penumpukan cairan di paru-paru. Toh? Ciri-ciri COVID itu sesuai protokoler. Ada ciri-ciri COVID. 1, terdapat cairan di paru-paru, pneumonia. Ya, toh? Kemudian 2, sesak napas, demam tinggi, batuk, dan lain-lain. Dan ketika ada pasien masuk dalam rumah sakit, dia keluhannya jantung, dia keluhannya gula, dia keluhannya tekanan darah tinggi, dia keluhannya stroke, dia keluhannya sakit gigi, dia keluhannya sakit kepala. Ketika kita masuk di dalam rumah sakit kemudian ditindaki, itu akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Apa itu? Pasti diambil darahnya dulu, kemudian pasti dipoto dulu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan penunjang seperti itu dan ketika didapatkan ada ciri-ciri COVID, maka dia berstatus PDP. Ya, PDP. Jadi sehingga kalau dia meninggal, prosedurnya harus tetap sesuai protokoler COVID. Tapi kalau saya tuh kalau dari keluarga pasien seandainya begitu, pasti juga memang keberatan kayak Iya Pak, saya juga keberatan. Pak, mau dia apa? Pikir coba seandainya kalau baru 2 hari kalau orang tua aku masuk di rumah sakit gara-gara stroke, tiba-tiba meninggal, tidak keluar hasilnya, dan tahu kalau sudah diambil swabnya, tiba-tiba meninggal, kalau aku bawa nanti ke istilahnya kan mau juga aku bawa ke rumah sakit kan, orang tua masa ndak pergi dikasih berobat ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, ndak dilihat lagi bagaimana proses pemakamannya. Nah, itulah serba salah kita. Ya inilah kejelekannya keadaan sekarang pandemi. Semua tidak ada mau seperti ini Pak. Baik itu petugas kesehatan, mau perawat, dokter dan lain-lain petugas gugus yang lainnya, ndak ada mau seperti ini Pak. Mau dia apa? Seperti itu. Nah sudah aturannya nih, serba salah. Orang kecelakaan, contoh orang kecelakaan, Pak, COVID, orang kecelakaan, tiba-tiba dia meninggal di rumah sakit, 1 jam, 2 jam, 3 jam dia di rumah sakit meninggal. Kok ditanam COVID, kok dikubur COVID, dipetikan kecelakaan gini, pelan-pelan. Makanya saya bilang tadi, ketika kita masuk ke rumah sakit, pasti akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pasti akan diperiksa darahnya, nah, di lab, pasti akan difoto lagi, difoto toraks, difoto kepalanya. Kalau difoto toraks kemudian didapatkan penumpukan cairan di paru-paru, pneumonia atau ciri-ciri COVID, pasti ini PDP kok tuh. Nah, jadi saya mau disalahkan. Nah, makanya seperti juga kasus kemarin yang di rumah sakit swasta, yang itu mamanya yang jantung yang anaknya mengamuk itu kan, yang dia naik mobil ambulans toh, yang dia tarai mobil ambulans. Nah itu kan seperti itu, sudah dikubur COVID nih orang tuanya, baru nanti 2 hari berikutnya baru keluar hasilnya negatif. Berapa lama keluar? 2 hari. Ya, keluar negatif. Nah ini kan harus diketahui bahwa protokoler COVID itu maksimal 4 jam setelah meninggal itu mereka wajib dikebumikan. Jadi ketika ada orang PDP kemudian dia meninggal, itu maksimal 4 jam dia harus dikebumikan. Masa dia mau ditunggu Pak 2 hari, melanggar protokoler lagi itu. Jadi kita ini serba salah sebenarnya. Teman-teman itu di pelayanan kesehatan baik dokter, perawat, tim gugus yang menjalankan protokoler, serba salah Pak. Kita tidak jalankan, kita melanggar undang-undang, kita melanggar aturan protokoler. Itu juga. Sebenarnya di situ muncul masyarakat bilang, kita sebagai orang awam toh ikuti protokoler. Ya. Saya ini keluarga pasien berpikir bilang, oh berarti banyak orang meninggal ini belum pasti dibilang COVID, sudah didaftarkan sebagai COVID. Jadi dilihat di berita, ratus ribuan orang meninggal, padahal belum tentu COVID semua di situ, tapi pas meninggal COVID. Ya. Meninggal COVID. Nah di situ konspirasi, ini banyak informasi.
banyak orang meninggal bukan COVID, tulis juga COVID di situ. Apalagi kan sekarang ada itu yang isunya, betulan itu kan yang nah bilang